Di pesawat gue kan ada bisnis sama ekonomi. Nah di bisnis ini kosong, nggak ada penumpangnya. Pas lagi mau landing, ada bayangan pindah tempat duduk. Itu ada penumpang jalan bilang suruh duduk gitu kan. Terus dia langsung gini, Mbak, itu kan kita kosong bisnisnya, langsung kayak gitu. Gue terbangun tuh gara-gara kuping gue panas. Dengan kondisi gue yang tidur-tidur ayam. Dari panas itu ada yang membisikkan gue, Kak, main ya. Dia jalan tapi jalannya nggak normal. Yang belakang agak pendek, jadi tuh jalannya kayak serem banget gitu, kayak gini-gini. Dia langsung datang nemprokin gue. Dek, lo tau tapal kuda? Kan kapal kuda besi kan? Iya. Injek perut gue. Langsung kayak gini. Bibirnya itu segini. Dia kayak ketutupan tapi diliatin bibirnya doang sambil kayak gini. Terus tangannya itu benar-benar panjang banget kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini seperti biasa gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Dan kebetulan narasumber gue kali ini adalah seorang pramugari yang bekerja di salah satu maskapai penerbangan. Dan dia bakal nyeritain pengalaman horornya selama dia bekerja menjadi pramugari. Oke, udah ada di sebelah gua sekarang ada Kak Ayu. Halo Kak. Halo. Senyum-senyum aja lo. Gimana kabar? Baik, lagi alhamdulillah. Libur nih kebetulan. Ya, lagi libur kebetulan. Ya kan, makanya mumpung libur kesini gitu main. Kapan lagi ya kan? Iya. Besok udah terbang lagi. Iya, udah terbang lagi. Nah, jadi kali ini katanya lu mau nyeritain nih pengalaman horor lu nih selama lu bekerja menjadi pramugari. Kira-kira itu lu udah kerja jadi pramugari itu berapa lama sih, Kak? Kalau jadi pramugarinya sendiri udah dari 2008 ya. Berarti 13 tahun ya? 14, 13 ya? Sekitar 14-13. Iya, sekitar 14-13 tahun. Udah lama banget ya. Nah, apa nih yang mau lu ceritain, Mbak? Bisa dikasih tahu dikit aja nggak ringkasannya gitu, kisi-kisinya? Sebenarnya cerita horor di penerbangan itu sebenarnya ada aja ya. Banyak lah, pas lagi di pesawat, pas lagi kita nginep di hotel-hotel tuh banyak. Setiap manusia itu instingnya pasti ada ya, kan, bener. Ada buat melihat sesuatu astral, makhluk yang astral gitu. Cuman mungkin dari sensitivitasnya aja mungkin, gara-gara kita sering di situ mungkin gitu ya. Jadi kayak udah kayak rumah sendiri lagi, sama penunggunya. Dan lagi ya kondisi badan juga kan mempengaruhi ya. Lu lagi gimana bisa ngaruh juga kan biasanya. Oke, tahan dulu nih ceritanya nih. Oke, gue mau ingetin sama kalian semua, bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan jika kalian suka dengan konten yang ada di sini, kalian bisa langsung like video ini, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, kalian bisa langsung DM dan VN aja cerita kalian di situ. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai aja ceritanya. Halo sahabat lonceng, gue nih mau ngasih tahu nih sama kalian. Kemarin itu gue mau mandi, gue kehabisan sabun. Nah kebetulan banget nih, sekarang gue kedatangan produk body care dari Scarlett. Nah yang ini ada brightening shower scrub varian pomegranate buat gue mandi. Kebetulan gue mau nyobain yang ini, kemarin kan yang kopi. Nah yang ini brightening body lotion dari Scarlett, lalu yang ini juga body scrub dari Scarlett. Yang ini varian romansa, yang ini varian pomegranate. Nah sekarang ini gue mau pakai brightening shower scrub varian pomegranate. Varian ini punya wanginya masing-masing yang ampuh banget buat angkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah tapi sebelum mandi biasanya gue pakai yang ini dulu nih, body scrub dari Scarlett. Kalau kemarin gue nyobain yang varian romansa, sekarang gue mau nyobain varian pomegranate. Body scrub dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bikin sel-sel kulit mati di kulit kita tuh keangkat dan yang pastinya bikin kulit kita lebih cerah. Nah yang pomegranate ini wanginya juga nggak kalah enak dari yang romansa, seger banget. Nah produk terakhir body care dari Scarlett ini adalah brightening body lotion. Yang biasanya gue pakai varian Jolie, sekarang yang ada di tangan gue adalah varian romansa. Nih, gue mau nyobain varian ini, gimana wanginya dan gimana rasanya di kulit gue. Brightening body lotion dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi menjaga kelembaban kulit, membantu mencerahkan kulit, merawat kekencangan dan elastisitas kulit, dan melindungi kulit dari efek buruk sinar UV.
Ini semua produk body care dari Scarlett yang baru aja gue cobain. Kalian juga harus nyoba nih, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang ingin beli, langsung mampir ke marketplace-nya Scarlett. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Jadi waktu itu ya, ini kisah gue merasakan bahwa itu adalah horor pada saat gue kerja nih. Jadi waktu itu gue dari Surabaya ke Bandung. Itu landingnya malam, sekitar jam 10 malam. Jadi kan kalau mau landing itu kita nih sebagai pramugari masing-masing duduk di tempatnya nih. Iya. Iya kan? Nah gue pada saat itu lagi kerja di bagian belakang. Duduklah di bagian belakang. Kalau di bagian belakang kan kalau duduk ngadepnya ke sana. Jadi di hadapan gue itu kayak dapur-dapur gitu. Seng-seng gitu lah, pakai equipment pesawat ya, lah. Ekor pesawat lah ya. Iya, ngadep ke sana. Pokoknya yang berlawanan sama penumpang. Gue di sini sebelah kanan, temen gue di sebelah kiri. Di sini kan masih ada space nih. Di sininya toilet dong. Jadi kayak di gang gitu kan ada space tuh buat jalan orang mau ke toilet. Nah, di sini ada berhadapan 2 toilet gitu kan. Deket kursi gue. Iya, kebayang gue. Iya kan? Terus duduk nih. Set, mau landing. Lo tau nggak? Ada yang berdiri. Bayangan. Berdiri orang gede banget. Jadi kalau misalnya mati lampu nih, cahayanya kan itu pasti ada aja kan. Maksudnya walaupun redup, nggak gelap-gelap banget kan. Itu kalau ada cahaya kayak gitu kan pasti bayangan mantul dong. Itu berdiri dia begini. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah toilet. Iya, kayak gini. Diem aja begini, tolak pinggang. Terus bayangannya itu ada di equipment pesawat itu. Tinggi sampai atap. Duh, apaan gitu kan. Gue ngadep lah ke belakang. Takut. Gue gak mau lihat gitu. Udah landing, temen gue langsung ngomong, Mbak, tadi lihat gak sih lo gitu? Apaan? Itu tadi ada bayangan tinggi gede. Lo ngeliat juga langsung gitu? Iya, pantesan sama-sama ngadep gini kan, gak berani ngomong karena kita sama-sama takut. Padahal ngeliat juga gitu. Pokoknya intinya, gue kira lo doang yang lihat. Iya, pokoknya intinya itu bayangan itu. Nah, terbang lagi nih, selang berapa minggu, gue terbang lagi ke Bandung. Sama nih, gue kerja di bagian belakang juga. Sama kejadiannya berulang kayak gitu. Ada bayangan lagi gitu? Ada bayangan lagi kayak gitu. Nah, gue bingung nih, gue tadinya mikir, pesawat gue yang horor, apa bandaranya nih, gitu kan. Kok tiap gue landing ini nggak sekali doang nih, gitu. Pas gue landing Bandung lagi, ada lagi nih, manusia gitu kan. Dengan tolak pinggang itu. Udah selang berapa hari gue ke situ lagi tuh, ke Bandung lagi dengan pesawat berbeda. Pokoknya berbeda lah pesawatnya, nggak yang itu aja. Ke situ lagi tuh gue terbang, landing lagi kan malam. Tapi posisi gue di depan. Oh, gantian. Kalau di depan kan ngadep penumpang nih. Iya, benar. Iya kan, ngadep penumpang. Nah, gue posisinya deket pintu nih, deket pintu masuk duduknya. Nah, temen gue ini sebelah gue banget di sini, tapi dia bisa ngelihat ke belakang. Ke penumpang, arah penumpang. Di pesawat gue kan ada bisnis sama ekonomi. Nah, di bisnis ini kosong, nggak ada penumpangnya. Pas lagi mau landing, ada bayangan pindah tempat duduk. Di bisnis, bayangan pindah tempat duduk. Cet kayak orang bangun gitu loh, gini, set gitu. Terus gue langsung refleks dong. Itu ada penumpang jalan, itu dong kasih tahu gitu. Iya. Bilang suruh duduk gitu kan. Terus dia langsung gini, Mbak, itu kan kita kosong bisnisnya, langsung kayak gitu. Terus gue langsung inget, oh iya ya, lupa kalau itu kosong gitu. Terus dalam hati begini, enggak deh, ini kayaknya emang di lingkungan situ mungkin ya. Iya, di bandaranya mungkin ya. Mungkin, kan nggak tahu kan dari mana. Soalnya kan udah ganti pesawat, tetap masih ada. Pokoknya dari situlah langsung, bis itu gue udah nggak pernah ke Bandung lagi, maksudnya jarang gitu. Udah selang berapa bulan. Yes. Itu kejadian sekitar tahun 2017 kalau nggak 2018 deh. Kok nggak 2017, 2018? Pokoknya sebelum pandemi. Lagi rame-ramenya tuh ya? Lagi rame-rame. Gila. Nggak spesifik gitu, cewek cowok bayangan aja. Bayangan.
Sama kayak waktu si dia bertolak belakang itu juga bayangan doang, cuman gede gitu. Terus juga pernah juga nih di pesawat, jadi di bagian belakang itu dari nomor 12 ke belakang kosong, jadi emang penumpangnya sedikit, jadi di bagian belakangnya itu dikosongin. Kalau kita mau manggil pramugari penumpang, kan ada tombolnya kan tung tung gitu, itu nyala sendiri, tung gitu. Pas nengok nggak ada orang, dan itu juga banyak yang ngalamin juga, nggak cuma gue doang. Kayak bukan pesawat itu aja, cuman emang kayak diisengin apa-apa nggak ngerti gue. Nah terus ada lagi nih pengalaman gue. Kalau mau tutup pintu pesawat itu, di bagian jendelanya itu harus di crossing gini kan, ada pokoknya namanya red warning, itu harus di cross gitu. Itu tandanya pesawat udah tutup pintu, terus slide-nya itu udah aktif gitu, itu tandanya. Udah sama-sama crossing dong, temen gue sama gue gitu, crossing, cek cabin, balik lagi, crossingannya balik ke atas. Hah? Dan itu 2 pintu, sama-sama balik ke atas. Jadi crossingan itu kan harus ada kancingnya, tak gitu. Ini balik ke atas lagi. Pas ditinggal beberapa menit doang, nggak ada semenit. Dan itu nggak mungkin pindah sendiri kan, kalau nggak ada yang Ya enggak, kan harus dicekrekin gitu. Nah itu dia. Kecuali kalau ininya rusak ya, kancingnya itu rusak, baru masuk akal gitu. Ini enggak, terus kita sama-sama bengong gini. Hah? Kenapa dia balik lagi ke atas gitu? Terus kayak gue tuh dari yang takut karena nggak biasa, terus baru kali itu sampai kayak ya udah deh suka-suka lo, dia mau ngapain gitu. Sama-sama di sini gitu kan. Ini kejadiannya setelah yang bayangan apa yang sebelumnya? Setelah Yang bayangan ya berarti. Kalau yang crossing itu baru. Oh, baru-baru ini. Baru beberapa bulan yang lalu. Wih, setelah lagi pandemi gini dong berarti. Itu di pesawat. Terus kalau kita kan biasanya kalau mugari itu suka nginep-nginep ya. Di hotel misalnya terbang ke sini terus turun, nginep dulu, besoknya baru duty lagi gitu kan. Iya emang gitu. Nah terus kalau di maskapai gue itu kan terbang agak-agak ke pelosok ya. Jadi emang bener-bener ya nggak biasa gitu. Dan waktu itu gue di Jogja, salah satu hotel yang lumayan ya bintang 5 lah ya. Oh bintang 5 nih? Emang gede banget gitu, tapi bangunannya emang kayak agak kuno gitu. Namanya juga Jogja kan kayak keraton-keraton gitu lah. Iya, bangunan-bangunan lama. Kamar sama temen gue. Gue pergilah ke toilet. Pergi ke toilet sambil pupi. Nunggu gitu kan, bengong-bengong gitu. Tiba-tiba ada suara delman klining. Itu dari kedengerannya itu deket. Dan suaranya tuh kenceng banget kayak di depan kamar gue. Jadi kayak di koridor gitu loh dia jalan. Tapi nggak masuk akalnya kalau delman kan gede. Iya. Koridor kecil. Dia nggak mungkin bisa masuk kan itu delman. Dan nggak ada juga delman masuk ke koridor hotel. Yang pasti udah diusir sapam duluan sih di depan pasti. Iya. Kalau delman biasa juga nggak mungkin suaranya masuk ke dalam. Iya. Di jalan raya nggak mungkin kan. Hotel bintang 5. Iya. Klining gitu. Temen lu waktu itu? Nah, abis itu gue panggil nih, Mbak gitu. Kenapa yuk? Dengar gak suara delman? Jangan ngawur lu, katanya gitu. Enggak, gue denger di toilet suara delman. Gede banget, kenceng banget. Emang lu gak denger? Kenceng banget. Pasti lu denger. Kalau misalnya itu kenceng banget kan pasti denger kan teman sekamar. Enggak, jangan bikin takut ya, gue gak denger sama sekali. Oh ya udah kalau gak denger. Jadi kalau digangguin kayak gitu pasti ada aja kita denger, teman kita gak denger. Iya kan? Temen kita dengar atau digangguin, kitanya yang gak diinin gitu. Ya terus pengalaman gue lagi nih di hotel, beberapa hotel ya, itu juga ada tuh. Ini gue ceritain yang di hotel Tanjung Pinang. Di kota Tanjung Pinang, Batam berarti? Kepulauan Riau ya. Iya Batam. Iya pokoknya dekat-dekat situ lah, dekat Batam. Itu dulu dari flight dari mana ke mana? Itu dari Cengkareng. Oh dari Cengkareng. Ya.
Cuman dia terbangnya sore ke malam, cuman 1 landing doang. Jadi Jadi langsung istirahat gitu di sana. Iya, dari Jakarta ke Tanjung Pandan. Itu posisinya gue itu baru di maskapai itu, masih anak baru gitu. Iya. Si anak baru. Udahlah, terus landing ke hotel. Hotelnya itu jadi lantai dasarnya itu kayak ada ininya, ada bukan balkon. Jadi kalau buka pintu kamar itu udah langsung ngelos jalanan gitu loh. Kayak cottage gitu loh. Oh iya, kebayang gue. Nah, cuman kalau untuk lantai 2 dan seterusnya itu bisa naik ke atas gitu. Jadi di dasarnya itu. Nah itu karena kondisinya itu penuh kamarnya yang di atas-atas itu. Jadi tinggal sisa di lantai bawah situ kan. Udah, gue tidur lah sama senior. Ya kan? Karena anak baru nih. Tidur sama senior, udah dong. Dia matiin lampu kayak gitu kan, tidur duluan gitu. Terus ya udah gue tidur. Gue biasa kalau tidur itu naro botol aqua di samping kan, buat minum. Sama handphone. Jadi di samping gitu, di sinilah. Gue tidur dekat jendela posisinya. Sini. Tidur gue. Ngadep ke senior gue ke sana. Gue tidur. Botol aquanya diremes-remes, krek gitu. Pada saat itu gue mikirnya gini, bunyi apa sih tuh gitu kan? Gue nggak mikirin ke botol itu, krek gitu. Nah, biarin aja tidur lagi. Makin diginin, krek. Gue refleks langsung kayak gini, kayak gitu tuh nggak? Orang refleks, enggak, diem aja gitu. Terus gue udah mulai takut kan? Mbaknya tidur lagi gitu kan? Gue nggak berani nyalain lampu gitu, takut marah, nggak bisa istirahat kan? Udah akhirnya gue tidur lagi ngadep situ kan. Tidur, digituin lagi. Krek. Terus gue merasa kayak ada yang ngeliatin, cuman gue nggak berani lihat. Jadi lu pernah nggak sih tidur ngerasa diliatin, atau ngerasa ada yang lewat gitu kan, hawa-hawanya gitu kan, sungsang gitu. Dari jendela situ tuh kayak ada yang ngeliatin gitu, cuman gue nggak berani lihat. Perasaan gue kayak ada gitu, karena di krek gitu. Gue tidur lagi, gue nengok lagi, dia diem. Dan gue mau terlelap, dia kayak gitu. Jadi pas gue udah mau terlelap, dia gitu lagi mainin botol aqua. Terus gue bangun lagi. Sampai dalam hati gini, jangan ganggu, cuma mau istirahat kayak gitu. Itu senior lu nggak denger? Nggak dengar, tidur dengan pules banget tenangnya ya. Dia lang. Gitu. Terus udah, gue tidur lagi dong. Abis kayak gue kan chattingan gitu kan sama kakak gue. Ini gue cerita kayak gitu kan. Udah tidur aja, baca-baca. Gue baca-baca lah. Baca-baca. Udah nih, udah mau terlelap lagi, udah mulai santai nih, dia nggak krek lagi. Tidur gue udah mulai santai, relax gitu. Udah mau lelap, kuping gue panas banget di sebelah sini kan, gue tidurnya ngadep sana kan. Takut kan ngadep sana. Kuping gue panas banget kayak digituin. Begitu kan panas kan? Gue terbangun tuh gara-gara kuping gue panas. Terus gue kayak apa nih panas gitu. Yaudah biarin aja gitu kan. Dengan kondisi gue yang tidur ayam, dari panas itu ada yang membisikkan gue. Gue dibisikin kupingnya. Kak, main ya. Gue langsung bangun. Kayak gitu. Langsung. Wah, dari situ gue langsung nyalain, bodo amat. Gue nyalain lampunya. Senior gue marah-marah. Kamu kenapa nyalain lampu? Lu cerita sama senior? Enggak, gue diem aja. Maaf ya mbak, saya nggak bisa tidur. Saya bilang kayak gitu. Lu kenapa nggak ceritain sih? Besokannya baru. Pas lagi ngobrol-ngobrol di pesawat baru gue ceritain. Karena nggak mungkin kalau gue ceritain pas pada saat itu dia takut juga ntar. Nah dari situ gue nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur sampai gue besokannya terbang. Serem sih, Zir. Melek. Gak bisa. Gue membayangkan suara itu dan masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Mengerikan. Soal anak kecil sih itu. Gokil sih. Terus gue tanya kan, kakak ipar gue tuh kayak sensitif lah sama hal kayak gitu kan. Gue tanya, itu kenapa? Gue bener gak sih itu digangguin apa gue cuma mimpi gitu kan? Terus dia bilang, iya itu bener. Karena intinya mengganggu itu bukan karena mengganggu kita yang jahil, tapi memang hotel itu memang lama. Jadi dia minta dibacain aja, maksudnya didoain. Hotelnya memang bangunan lama. Iya, dan di ground floor itu memang jarang ditempatin. Seperti biasa dapetnya sisaan terus kita kalau datang malam. Ya kan? Dikasihnya yang kayak gitu. Terus intinya ya udah.
minta didoain gitu. Terus suruh bawa kaca sama gunting tiap terbang. Buat? Jadi itu mereka takut katanya sama kayak gitu. Oh, jadi gue kaca sama gunting. Iya, jadi gue sampai sekarang terbang itu tidur aqua kaca gunting. Kaca cermin yang buat ngaca di. Iya apa aja. Yang penting cermin gitu ya. Iya, sama gunting apa aja gunting. Lo misalnya mau bawa? Iya. Gila. Serius, gue Gara-gara bawa. kejadian itu tuh. Karena gue sering banget digangguin. Iya. Gue nggak ngerti, gue bukan supranatural, bukan indigo, tapi gara-gara sering menemukan hal itu, jadi energinya kayak ya udah nih kayaknya gampang nih gue liatin gitu kali ya, mungkin ya. Gitu gue ngejaga aja karena gue emang sendirinya. Sebenarnya gini, pada saat kejadian itu, gue berani, gue penasaran. Tapi setelah berlalu beberapa menit atau beberapa detik, gue langsung takut. Ngerti gak sih, pernah nggak kayak gitu? Bener. Refleksnya Pernah itu lah. gue berani, refleksnya. Gue kepo nih apaan sih gitu. Lo apa sih gitu. Iya, kayak gue Sampai juga disamperin lu gitu. Penasaran kayak gue Iya. juga lu. Cuman pas udahannya kalau inget, beberapa detik aja inget gitu. Udah kejadian lalu langsung, iya apaan tuh tadi serem banget gitu. Iya. Kayak gitu. Nah ini kejadian berarti waktu lu baru pindah ke maskapai itu ya? Iya, jadi posisinya gue baru di Anak maskapai baru. itu. Nah ini kan lu udah 13 tahun menjalani profesi ini. Itu udah berapa kali sih pindah maskapai? Selama itu gitu? Selama sampai sekarang gitu? Maskapai gue yang sekarang itu, yang gue selama ini cerita itu ketiga. Oh berarti lu ini udah ke maskapai ketiga nih selama karir lu? Sama 13 tahun itu ini maskapai gue yang ketiga. Gila, udah 3 kali. Udah ini maskapai ketiga ya? Iya, makanya gue bilang, ini gue kenapa didatangkan dengan hal-hal yang kayak gitu pas baru-baru ini aja gitu. Udah, itu pengalaman gue waktu di Tanjung Pinang. Batam. Ya. Terus ada lagi nih di Kupang. Ini suatu hotel di Kupang nih. Salah satu hotel di Kupang. Ya lumayan lah ya, lumayan bagus hotelnya. Ini lu flight dari mana nih? Itu gue dari Surabaya. Dari Surabaya. Ke Berarti Kupang. Setelah nggak terlalu jauh lah ya Surabaya Kupang. setelah gue 5 landing. Wih. 5 landing. Jadi dari subuh nyampe Kupang itu agak siang menjelang sore lah gitu. Nyampe Kupang, set gitu. Jadi kita emang sering nginep di Kupang. Sering banget nginep di Kupang gitu kan. Dan kalau di Hotel Kupang itu kamarnya, nomor kamarnya itu aja. Kan karena kita berempat nih pramugarinya, dia tidurnya berdua. Nah disediain kamarnya itu 2 kamar itu aja. 11, 12 gitu misalkan ya. Nah gue ini biasa tidur di 11, 12. Itu kamar gue paten lah, pokoknya kalau nginep di Kupang gue maunya itu kamarnya gitu. 11-12 gitu. Kebetulan partneran gue kerja ini lebih senior dari gue. Jadi dia duluan milih nih kamar 11-12. Gue nggak berani dong. Gue mbak gitu kan, nggak berani kan junior gitu kan. Berarti itu senioritasnya keras ya? Oh iya, kayak gitu-gitu ada lah. Semuanya juga ada kan, kayak gitu. Ya istilahnya beretika gitu kan ya, mas senior. Udah dia pilih duluan tuh 11-12. Dalam hati gue gini, oh ya udah mbak, aku yang 11-11 aja gitu. Terus dalam hati udah khawatir, gue belum pernah nih di ruangan 11-11 ini selama gue di sini gitu kan. Dari awal gue di sini selama berapa tahun gitu. Masuklah gue sama temen gue di 11-11. Temen gue ini jilbab. Ya, terus udah tidur, istirahat, bersih-bersih, tidur. Seperti biasa kejadiannya tidur. Iya, istirahat lah, capek. Iya, tidur ayam gitu, tidur capek. Udah tuh gue tidur di samping toilet. Jadi ini kasur, ini toilet gitu. Temen gue tidur di deket jendela. Di sini. Udah, gue tidur ngadep toilet gini. Remote TV gue taruh nih di pinggir remote TV. Tidurlah gue gini kan. Udah tidur, terus temen gue bangun. Bilang kayak gini sama gue, Mbak gitu manggil. Terus gue jawab dong, oh iya kenapa Mbak? Minjem remote TV ya Mbak, mau ganti katanya gitu.
Oh ya udah Mbak, ambil aja di belakang aku. Gue bilang gitu. Dia ngambil dengan posisi dengkulnya itu naik ke kasur gue. Kayak gini, ngek gitu. Iya, jadi Berasa, kan? turun, iya, berasa. Iya, ngek gitu. Ngek, turun, ngambil. Ya udah, gue pikiran gue ya udah ambil gitu kan. Udah. Pas gue tidur lagi kan. Gue tidur lagi. Tidur. Gak lama bangun lagi nih orang nih. Samping gue nih, temen gue. Bangun lagi, kucuk. Gue kaget dong karena denger orang jalan kan. Set. Terus gue nanya, "Hah? Mau ngapain lo? Belum tidur?" Kayak gitu. Terus dia jawab, "Iya Mbak, mau ke toilet." Dengan baju semi-semi lingerie tapi polkadot. Oh iya. Pokoknya yang gue lihat dia pakai baju semi lingerie tapi polkadot. Gitu, dia jalan tuh. Set. Kamar mandi. Udah, gue tidur lagi dong. Tidur lagi itu. Tidur. Gak lama gue kebangun nih karena denger orang jalan lagi. Gue kirain temen gue yang tadi ke toilet balik lagi dong ke kasurnya. Enggak. Ternyata gue ngeliat temen gue ini bangun lagi dari kasur. Bangun lagi dia dari kasur tapi dengan piyama. Yeah. Dengan piyama dia jalan. Terus gue refleks langsung bilang gini, "Lo ganti baju?" Gue bilang kayak gitu dong. "Lo ganti baju?" "Hah? Ganti baju?" "Enggak Mbak. Enggak, gue tadi lihat lo pakai talian tapi polkadot." Gue bilang gitu. "Mbak, aku nggak mungkin pakai talian kayak gitu, kan aku kerudungan, aku pasti piyama." Dia bilang gitu. Iya. "Aku nggak berani pakai seksi-seksi." Pas gue mikir, ya juga. Langsung gue inget remote dong. Remote-nya udah ada di sana. Pindah bener-bener deket ini, deket TV-nya. Dan temen lu nggak pernah ngambil itu remote ya? Enggak, gue tanya. Oh, lu nanya? Gue nanya. Terus tuh tadi bangun nggak ngambil remote? Gue bilang gitu. "Enggak Mbak, aku baru bangun, orang kebelet pipis." Dia bilang gitu. Terus gue langsung menghubung-hubungkan itu lah, maksudnya dari remote, terus dari yang dengkulnya dia ke kasur, kayak berasa banget gitu. Terus dari dia jalan pakai lingerie polkadot, ternyata dia pakai piyama. Udah, gue bengong aja gitu kan. Hah? Terus dia nanya, "Kenapa Mbak emangnya?" "Ah, nggak apa-apa," gitu. Udah, gue nggak berani cerita sama semua anak-anak di maskapai itu. Gue nggak berani cerita karena kita terlalu sering nginep di Kupang kan. Iya benar. Jadi takutnya mereka takut karena itu hotel bukan mes. Kalau mes kan bisa tidur ngumplek-ngumplek. Kalau ini kan cuma berdua-duaan doang kan. Dan biasanya kalau maskapai kita emang udah langganan kan ya, di hotel itu aja ya lu ya. Iya udah langganan. Maksudnya gitu. emang kerjasamanya sama hotel itu Iya, udah gitu. kerjasama. Itu aja. Udah nggak pernah gue. Selang beberapa bulan gue terbang lagi ke situ, ketemuan lah gue sama temen gue. Asli orang Kupang, dia polisi di sana. Cerita-cerita. Karena dia asli Kupang, jadi gue cerita ke dia nih pengalaman gue yang tadi itu tentang cewek polkadot itu kan. Dia tertawa terbahak-bahak dengan keselnya. Terus gue tanya, "Emang kenapa Bang?" gitu. "Lo tau nggak? Beberapa tahun lalu gue nanganin kasus pembunuhan di hotel itu, di kamar itu." Jadi kejadiannya itu bukan orang lokal, orang Jawa, pacarnya orang Kupang, cewek ini Jawa, pacarnya orang Kupang. Jadi dibunuh, ditaruh di kamar mandi. Jadi si pacarnya ini nyewa selama 4 hari. Jadi pas abis bunuh dia kabur. Jadi selama 4 hari itu diendepin di kamar mandi. Itu ternyata terkenal dulu, sampai masuk koran. Tapi kita semua nggak ada yang tahu, dan itu cuma gue doang yang tahu. Ya, karena gue ditutupin digangguin. Sama pihak hotel ditutupin lah kayak gitu-gitu, nggak mungkin masa bilang-bilang ke maskapai lu. Jadi semenjak ada kasus itu dibenerin lagi hotelnya, jadi kayak diperbaharui lagi bangunannya gitu. Anjir, 4 hari baru ketemu. Iya, 4 hari. Karena curiga gitu, nih orang kemana gitu kan. Ya, intinya dia ngerantau lah di situ ya, cewek itu ya. Pokoknya pasangan, ceweknya ini Jawa, cowoknya ini orang lokal di situ. Gitu. Ya pokoknya pengalaman horornya ya kira-kira kayak gitu-gitu aja sih. Lebih banyak pas kejadiannya tuh
pas mau tidur ayam. Mungkin alam bawah sadar kita kan udah diambang tuh sadar nggak sadar gitu. Mungkin di sana mereka masuk gitu. Kalau yang di pesawat sih karena mungkin ya di mana-mana kan pasti ada ya. Iya, di mana-mana ada lah kayak gitu-gitu. Random. Nggak, kita nggak bakal tahu bakal nemu gituan, random. Iya. Terus gue nginep lah nih di Manado. Kalau di Manado itu dari mana ke mana sebelumnya? Sorry. Itu dari Sorong ke Manado. Gue mau nanya nih Kak sebelumnya. Biasanya itu lu kalau udah nginep di hotel gitu stay, itu udah sehari itu berapa penerbangan sih? Nentu nggak? Apa emang rata-rata gitu? Berapa gitu? Paling banyak 6. 6 paling banyak. Rata-rata 4 sama 2. Oh, pada hari itu? Pada hari itu Ingat gue terbangnya itu 4 landing. 4 landing? Dari Sorong, Jayapura, Sorong, Manado. Oh, terakhir Manado. Kalau nggak salah inget ya. Ya. Soalnya itu udah lama. Udah tahun 2016-an, 2017 gitu. Pokoknya stay terakhir itu Manado, kita turun. Kalau di Manado itu kita dapatnya mes, rumah singgah dari kantor, bukan hotel. Jadi mesnya itu benar-benar rumah gede, lantai 2 kayak gitu. Terus ada kolam renangnya. Kamarnya banyak. Ada pas pintu masuk kamar, meja makan, ruang keluarga, masuk lagi kolam renang, baru di sini-sininya kamar, ngelilingin kolam renang. Iya, kebayang gue. Iya, pokoknya banyak kamar lah gitu. Nah, di sana itu ada 3 set kru. Maksudnya set kru ini? Jadi nggak cuman kru kita aja. Kita kan satu kru 6 orang nih, Iya. udah sama pilotnya 4 pramugari. Itu namanya satu set kru. Nah, di situ tuh ada 3. Oh, 3 Jadi tim. rame, 3 tim. Rame di situ. Nah, kita dateng yang emang hari terakhir gitu. Di antara mereka udah datang duluan gitu. Nah, kita datang nih, baru datang. Dapat kamar sisaan dong. Iya, otomatis. Dapat kamar sisaan. Udah, dapatnya yang di depan kolam renang. Depan kolam renang itu isinya itu ada 3 kasur. Jadi kamarnya gede. Jadi satu kamar itu bisa bertiga, ada 3 kasur gitu. Nah, udah besokannya kan stay Manado nih. Nggak terbang sama sekali, jadi stay. Nah, anak-anak ini nih ramean mau pergi keluar, intinya pergilah keluar gitu. Terus karena gue lagi nggak enak badan gitu kan, pokoknya posisinya gue lagi agak demam gitu, nggak enak badan, dan gue nggak mau keluar. Gue tidur dong seharian di dalam mes itu, di dalam kamar itu tidurlah seharian gue. Tidur udah mau menjelang maghrib mungkin ya, menjelang maghrib gue tidur. Kalau orang sakit kan tidur ayam ya, nggak enak kan, gitu. Gue merasa kedinginan. Gue lihat AC gue 23. Gue matiin, gue offin. Cet. Gue tidur selimutan lagi. Tiba-tiba gue kedinginan lagi. Tau gak pas gue lihat? Itu AC nyala dengan kondisi 16 derajat Celcius. Udah baru lu matiin ya? Iya, itu setelah beberapa waktu lah, gue nggak tahu karena gue tidur kan. Lama-lama tuh gue kedinginan. Pas gue mau lihat AC terus tiba-tiba 16 derajat Celcius. Terus gue kayak gini-gini, ini gue mimpi enggak? Terus gue matiin lagi dong, gue tidur lagi. Gue tidur ayam gitu kan, masih denger orang ngapain gitu. Nah, gue denger di depan kamar gue itu ada anak kecil lari-lari, rame lah pokoknya. Kayak rame banget lah, duduk gitu. Tapi gue nggak begitu nggak begitu menyadari gitu kan. Itu apa gitu. Karena lagi kondisi sakit, gue ya udah diem aja. Diam gitu, ngedengerin rame gitu, gaduh, pokoknya gitulah, kayak banyak orang rame gitu, kayak di pasar, orang ngobrol gitu, lari-lari anak kecil. Gue bangun, gue melek mata, gue merasa terganggu dong. Gue keluar, itu sepi, sepi, bener-bener maghrib, lo tau gak sih maghrib kayak orang pada masuk ke kamar, maksudnya yang bantu-bantu di mes juga nggak ada di situ, bener-bener sepi, dengan kondisi kolam renang yang tenang. Terus tiba-tiba itu suara apa kan gitu kan? Ya nggak mungkin juga ada anak kecil kan di situ. Rame banget. Nggak mungkin juga kan ada anak kecil. Iya. Terus gue cari itu, Mbak, rame, ada ini yang datang atau udah pada datang nih orang-orang gitu kan? Gue pikir kan anak-anak udah pada datang kan yang pergi keluar tadi. Enggak Mbak, belum pada datang. Lagi juga nggak ada yang rame di sini kan, saya ngegosok baju di samping ini. Terus gue langsung, oh
Oke. Dalam hati jangan ganggu ya, cuma mau istirahat. Terus langsung berarti yang matiin AC gue, yang hidupin AC gue mungkin salah satu dari mereka kali ya. Iya. Nggak tahu deh. Udah. Bisa besokannya, setelah itu besokannya gue berangkatlah dari mes itu jam 2:30 pagi. Rame-rame ke meja makan. Terdengarlah suara si Tante Kunti tertawa ya kan? Gitu, tapi kayak jauh banget gitu, kecil. Gue langsung diem dong, langsung apaan lagi nih gitu. Udah habis itu ternyata nggak gue doang. Gak gue doang yang denger. Semua orang di situ denger. Semua orang di situ denger sampai kapten gue bilang gini, "Mbak, ayo Mbak cepetan berangkat, nggak usah makan," katanya gitu. "Ayo cepetan kita pergi dari sini, nggak usah makan," sampai kayak gitu. Di mobil baru cerita-cerita. Gue denger juga. Saya juga denger, makanya saya buru-buru nggak usah makan, saya bilang katanya gitu. Dari situ itu mengerikan sekali. Jadi setelah itu pada nggak berani tidur kayak sendiri-sendiri atau enggak ditinggal sendirian tuh pada nggak mau. Paling tidur ngumplok di kamar. Gara-gara saking ntar gue digangguin lagi gitu. Oke, terkenal di mes Manado itu emang lumayan horor sih. Itu udah berapa lama sih maskapai itu punya mes itu gitu loh? Apa baru dibeli apa gimana? Itu dari tahun 2000. Oh, dari tahun 2000 emang udah dibeli ya maskapai lu gitu? Iya, dan memang itu punyanya owner, punyanya owner. Oh, iya sih. Jadi dibuat mes gitu. Gila. Tapi itu emang bener-bener rumah gede, tua gitu loh. Kolam renang. Kan kayak kalau masuk kolam renang udah horor gitu kan. Keciplak-kecipluk ntar lagi gitu kan terdengar. Ternyata beneran aja ada yang lari-lari. Serem juga gitu. Anjir. Mungkin karena horornya itu banyak kamar, jadi kita tuh juga cuman kadang-kadang 3 tim, kadang-kadang 2 tim, kadang-kadang 1 tim, jadi banyak kamar yang nggak ditempatin mungkin ya. Jadi ya udah kayak gitu. Ini kejadiannya kapan? Baru apa udah lama? Enggak, udah lama, 2016-an apa? Lu pernah ke situ lagi akhir-akhir ini? Pernah, ya itu yang gue bilang, tidurnya nggak berani. Oh. Terus ditinggal nggak mau sekarang. kayak gitu, pada kayak gitu karena kita semua mendengarkan dia tertawa gitu. Dulu pernah gitu kejadian ya. Ntar gue diketawain lagi Iya. gitu. Jadi sebenarnya udah lama ngedengerin itu serem gitu kan. Cuman karena belum pernah digangguin, jadi santai-santai aja mau ditinggal sendirian gitu. Ternyata lah korban selanjutnya. Oh, berarti emang udah dari bibir ke bibir gitu ya di teman-teman lu ya itu mes serem gitu ya. Oke. Iya. Ada lagi nih mes. Kita nginep di mes nih, ada lagi di masih Pangkal punya Pinang. maskapai. Iya. Oh, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Bangka. Kita nggak di hotel. Pokoknya di mes itu Manado sama Pangkal Pinang. Itu gokil sih. Mesnya di daerah mana sih itu? Mesnya itu dekat alun-alun. Tapi gue nggak tahu. Gue tahu. Gue tahu daerah situ. Iya, emang asli Dekat. Pangkal Pinang. Kan gue lama di situ kuliah. Oh, iya, kayak gitulah. Deket sebuah lapangan lah ada. Iya. Lapangan Dekat. kota itu lah ya. Deket Lapangan. situ nggak jauh. Dekat situ. Iya. Di sana kan perumahannya emang tua-tua kan. Hmm. Dengan bangunan pendek gitu, nggak tingkat tapi tua gitu. Kayak bangunan penjajahan gitu loh. Iya, bangunan Belanda gitu. Mesnya itu gede, tapi nggak tingkat, jadi jauh ke belakang. Di situ ada pohon-pohon mangga segala macam, ada pekarangannya gede kayak gitu. Di situ ada kamar-kamar, masuk kamar, ruang tamu, dapur, ini ruang gosok, ruang yang jaga mes. Di belakang udah pekarangan yang pohon-pohon itu kan. Sebelumnya gue udah denger kalau di situ banyak yang digangguin, entah itu dibisikin Allahu Akbar lah, azan segala macem. Iya. Gila. Sampai pilot-pilot itu nggak berani tidur sendirian. Jadi mereka berdua gitu, saking sering digangguin. Itu dibisikin lah, diazanin apa pokoknya kayak gitu. Diazanin? Iya, diazanin. Gila. Itu gimana ada ceritanya deh? Iya, terus karena gue belum pernah digangguin, jadi gue biasa aja gitu. Seperti biasa, gue biasa aja gitu. Udah tuh, gue terbang lah nih sama kru yang gokil-gokil, yang seru-seru. Jadi kan kalau ngomong sembarangan, wah gitu kan, berisik lah intinya. Gue tidur di kamar depan, kamar yang paling gede, sama temen gue berdua. Paling depan, terus jendelanya langsung ke depan kan. Ya, ke jalanan gitu. Langsung ke jalanan. Udah
Habis hahihi di ruang keluarga, masuklah kita istirahat di kamar. Itu posisinya landing pagi. Cengkareng Pangkal Pinang pagi, cuman 1 kali penerbangan. Dan itu landingnya pagi sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Udah. Tidurlah kan, bersih istirahat nih, tidur. Udah lama kayak gitu, gue merasa kegerahan sama engap. Pas gue buka mata, ternyata mati lampu. Emang sering sih di sana mati lampu. Iya kan, mati lampu nih. Mati lampu. Udah, gue tidur lagi. Tapi gue nggak yakin. Maksudnya gue nggak bisa tidur nih. Gue harus manggil si penjaga nih gitu kan. Nih kenapa nih mati gitu. Gue bangun lagi. Sebelum bangun, gue buka jendela. Set, nggak ada yang mati lampu. Oh. Terang gitu kan. Tapi AC, TV itu pada mati total, benar-benar mati total. Jadi mes itu doang mati? Blek, mati. Nah, gue kira mes itu doang kan. Gue buka pintu kamar. Cet. Mas gitu. Pas gue lihat nggak mati juga. Jadi di ruangannya itu nggak mati. Oh, kamar lo doang? Kamar gue doang. Datanglah mas-mas ini, ya mbak kenapa? Kamar aku mati sampai se-TV AC-AC-nya kenapa? Emang beda sekring? Gue bilang gitu dong, nanya emang beda nih meterannya gitu. Apa koset apa gimana? Apa belum bayar gitu kan? Beda. Enggak mbak, kita pakai meteran zaman dulu, dia bilang. Yang satu rumah ya bener-bener, ya satu rumah yang zaman dulu tuh masih bukan yang pulsa. Jadi kalau misalkan satu mati, mati semua mbak. Ah gitu, terus ini gimana? Oh ini kali ada yang korslet gitu, mas, positive thinking. Udahlah gue masuk lagi, gue tidur gitu kan. Terus pas udah agak terlelap gitu, terbukalah pintu kamar gue. Nyet gitu kan, kebuka. Gue karena tidur, tau gak sih lu tidur setengah sadar? Iya. Siapa sih itu datang gitu, cuman ngeliat dong. Terus itu gue tidur lagi. Terus karena terang banget kan di depan itu, karena lampu kamar gue doang yang mati. Gue melek lagi, terang banget gitu kan. Lo tau pas gue melek lagi apa? Dari kejauhan, lo tau kuntilanak? Kuntilanak itu kakinya kuda. Dia jalan tapi jalannya nggak normal. Jalannya ya kuda. Jadi kaki depannya itu panjang, yang belakang agak pendek. Jadi tuh jalannya kayak serem banget gitu loh, kayak gini-gini. Dan itu larinya jauh-jauh gitu. Dari posisi dapur, kayak tempat cuci baju itu, dia kayak gini. Gua nggak ngejelasin mukanya, gua nggak ini. Yang gua lihat itu adalah cuman kakinya doang sama kuku-kukunya. Dia langsung datang nemprokin gue. Dek, lo tau tapal kuda? Tapal kuda nginjek perut. Kan tapal kuda besi kan? Iya. Nginjek perut gue. Langsung kayak gini. Terus gue cuma lihat mukanya nggak kelihatan, tapi bibirnya itu segini bibirnya. Dia kayak ketutupan tapi diliatin bibirnya doang sambil kayak gini. Terus tangannya itu benar-benar panjang banget kayak gini. Gimana sih, tangan-tangan buluk gitulah, tangan-tangan kotor lusuh. Oh, jadi kayak centaur gitu ya, dia ada kaki ada tangan juga ya? Iya, terus kakinya tuh di sini. Gue senop, sakit banget itu, sakit banget. Dan yang gue pikirin apa? Bukan baca-baca. Saking gue sakitnya gitu. Anjing lu gitu. Iya, ngatain lo ya. Gue kata-katain gitu kan. Sakit banget gitu. Sakit banget. Itu gue perasaan gue bangun gitu kan. Ini sakit banget. Dan dibangunin, mbak gitu kan. Mbak ada yang bangunin gue. Mbak gitu. Gue nengok gini. Hah, iya, kaget gitu. Kenapa lo, kata gitu. Lo tuh kayak kayak gitu. Terus gue jawab, oh ternyata gue rep-repan kayak gitu kan. Ternyata gue rep-repan. Oh ya udah tidur lagi. Ya udah gue tidur lagi, dibangunin lagi dong gue. Nggak lama. Mbak, bangun. Pada mau makan siang, lu ngigo ya? Gini nih. Pas gue bangun ternyata itu masih siang. Jadi kesimpulannya, gue itu menjalani mati lampu, dari kuntilanak, dari temen gue bangunin.
sama yang penjaga Dari tadi gue ya? buka jendela dari penjaganya itu kondisinya adalah malam. Ternyata pas gue bener-bener bangun itu masih siang. Masih jam 11 pagi. Dan gue dibangunin karena gue ngigo, terus diajak makan siang. Jadi kayak plot twist setan gitu loh. Sialan gak sih? Terus bangun langsung, astagfirullahaladzim, masih jam 11 pagi gitu. Terus gue langsung mikir, tadi gue mengalami banyak kejadian tuh ternyata itu semua gue masuk ke dunianya dia gitu. Ya, intinya masih beberapa jam ternyata. Iya, masih sekitar sejaman gue Padahal tidur. lu ngerasa udah lama banget itu. Iya. Yang gue inget gue tidur pagi jam 10-an istirahat. Udah bangun-bangun maghrib mau malam gara-gara mati lampu. Terus gue pikir tuh Tante Kunti itu gue mimpi. Ternyata dibangunin lagi dong gue. Dan itu masih siang. Itu parah banget, gue langsung iya. Dan yang kuntilanak kaki kuda itu ya bayangan gue si tangan nenek emang tapak kuda juga, jadi dia emang ada 4 gitu kakinya. Iya. Emang kayak gitu? Emang Apa kayak emang gitu. dia ada kakinya 4 terus dia punya tangan juga? Enggak, jadi dia Enggak. kakinya kuda semua. Ininya itu bentuk kunti. Iya. Cuman Kebayang gua. ininya segini. Oh. Tangannya ini terus kakinya begini. Giniin perut gue. Yang gituin kaki lu ya kakinya apa tangan? Depan. Oh, depannya giniin lu. Langsung begini, gimana sih kayak orang nemprokin. Kebayang. Pas begini itu rambutnya tuh langsung kayak gini. Kayak sin di ini ya. Gue cuman diliatin dia nyenyirnya lebar ke sini. Dan bangun-bangun itu yang jam 11 pagi badan gue sakit semua. Terutama di perut. Sakit banget kayak kram. Ngepek berarti ya? Sakit banget. Berarti itu nggak cuman mimpi kan? Berarti Iya, gue ada efeknya. pada saat itu emang gue masuk ke dalam situ. Masuk ke dalam dunianya mereka gitu sih. Ya istilahnya begitu lah ya. Anjir, gokil sih. Ya itu pengalaman gue di mes, di beberapa mes yang pernah gue bermalam gitu. Dan yang paling epic itu yang di Pangkal Pinang. Karena yang tadi ya gue nggak percaya gitu kan, yang lainnya pada digangguin, ternyata gue sendiri yang kena. Dan gue masuk dunianya mereka, yang gue taunya malam, gue melakukan itu malam, ternyata pas dibangunin masih pagi dan sekitar baru sejaman gitu gue tidur. Bang, Tapi sakit kayak digebugin masa. gitu sih yang bikin gue ngeri sih. Ya maksudnya gila banget pengalamannya, lu ngerasa udah lama banget, Iya. tapi ternyata baru dari pagi ke siang. Iya. Ya Allah. Malah mau menjelang siang, belum siang-siang banget. Kayak baru sekitar sejaman gitu tidur merem. Emang ya di Bangka, ya gue ngerasain emang cerita-cerita horor gue pun semuanya yang baru gua yang udah banyak orang tahu, lumayan banyak orang tahu, rata-rata dari Bangka. Pengalaman horor gue dari Bangka. Iya. Setelah lo ngomong kayak gini, terus gue jadi mikir juga. Kenapa? Wah, ternyata itu pengalaman emang bener-bener setan gitu kan. Emang banyak orang. Sana masih lumayan kental sih mistisnya. Mistisnya ya? Masih lumayan Tapi kental. nggak boleh sembarangan ya, itu karena gue ketawa kali ya. Iya, lu kan itu jabra banget. Gitu. Gak suka dia, merasa terganggu si tante itu. Siapa sih ini? Gue injek aja deh. Mampus lu diem. Untung bukan batang leher gue yang diinjek. Nggak bisa ngambang gue. Lak-lakan lu diinjek gimana sama kaki kuda lagi. Besokannya serak suaranya, amit-amit. Oke, itu tadi pengalaman lu semua ya dari di hotel, dan ini terakhir paling gila sih. Iya. Sebegitu banyak mistis-mistis gitu. Ya sebenarnya di mana-mana ada ya, cuman Enggak Kak, waktu yang lu mau cerita nih sama gue, maksud gue kira nggak sebanyak ini dan nggak separah ini ceritanya. Maksud gue, Kak Ayu mau cerita, dia kan pramugari, maksud gue ya paling ya begitu-begitu tentang di penumpang apa gimana. Ternyata malah yang parah di pas lu stay di hotel itu ya. lebih banyak sih. Sama di mes tuh barusan. Gila. Pokoknya terepik di mes. Di mes itu Bangka. Ya karena mungkin bentuknya rumah gitu kali ya. Belanda kan. Iya, rumah jadul-jadul gitu. Ya, itu banyak paling, kesana rumah Belanda. paling gila gitu, sampai badan gue sakit. Gila. Oke Kak, gue tuh mau nanya tentang yang di mes tuh terakhir tadi tuh, yang di Bangka. Itu kan pengalaman lu tuh
kan sebelumnya lu bilang teman lo ada yang diazanin lah apa. Lu pernah denger cerita-cerita lainnya nggak sih yang aneh-aneh gitu dari pilot apa dari di mes itu? Itu aja sih paling ceritanya. Suara-suara doang, nggak pernah bentuk, nggak pernah diliatin gitu. Tapi epic sih itu. Gila lu baru tidur bentar. Terus gue sampai mikir gue salah apa, sampai ditanya begituan. Berisik, bukan berisik banget. Terus Kak, akhir-akhir ini nih, ada nggak sih pengalaman horor lu gitu? Akhir-akhir ini ya? Akhir-akhir ini karena udah schedule-nya udah nggak begitu padat ya. Oh pandemi ya? Iya, after pandemi kan. Jadi masih kayak merintis-merintis lah gitu. Iya. Belum normal lagi. Belum ada lagi sih. Belum ya? Alhamdulillah ya, belum lah ya. Enggak, iya. Jangan sampai lagi. Jangan sampai. Karena gue udah merasakan gue manusia normal nih gitu. Udah nggak pernah digangguin gitu. Tapi kayak di pengalaman lu tadi ini kayak lazim gak sih kalau lagi di tongkrongan lu itu diomongin gitu, diceritain gitu? Orang biasanya kan takut ya, emang orang seru gitu, sering nyeritain gitu. Dari sesama teman ke teman gitu. Kalau temen di lingkungan kerja, cerita-cerita kayak gitu tuh kayak udah nggak asing. Oh, jadi kayak malah kayak udah biasa ya? Iya, karena mereka pun juga sering gitu digangguin. Lu beberapa. Pernah denger nggak sih yang paling aneh gitu dari pengalaman temen lu? Kayaknya gue doang yang aneh. Oh, lu yang malah paling aneh ya, paling ekstrim ya? Iya. Iya, gue doang. Gila, berarti gue membawa orang yang pas ini ke sini. Oh, ada. Gimana? Ada ini temen gue tapi bukan gue. Temen gue waktu itu ada nih, tapi bukan gue ya, temen gue. Yeah. Tapi lagi terbang sama gue. Dia bagian di belakang. Waktu itu penerbangannya ke Cengkareng, Sorong, tengah malam. Jam berapa? Jam 1 malam. Berangkat dari Jakarta jam 1 malam. Terus kita kan biasanya servis makanan. Iya. Adalah kayak biskuit-biskuit gitu, harus di-prepare kan di belakang. Nah, dia tuh temen gue itu di bagian belakang. Gue lagi di depan. Tiba-tiba dia lari gruk gitu ke depan. Terus gue bilang, "Kenapa lo lari-lari?" gitu. Dia ngos-ngosan. "Hah, gue sendirian di belakang, serem banget. Kenapa?" Gue dibisikin. Dibisikin apa? Enggak sih, diteriakin gitu. Bukan dibisikin, tapi di kuping banget diteriakin apaan. Oh, gitu. Serius. Terus gue, masa sih? Iya, kalau bohong gue nggak bakal setakut ini sampai lari-lari ke depan. Dia begitu, ngapain juga dia bilang kayak gitu kan. Dari situ dia nggak berani matiin lampu belakang. Dan itu penerbangan jam 1 rame nggak sih penumpangnya? Penumpangnya rame. Gue penasaran soalnya gue nggak pernah penerbangan semalam itu. Penumpangnya rame. Itu sebelum pandemi ya. Itu full penumpangnya. Gila, jam 1 sampai bisnis-bisnis. Ya? Jadi dia emang benar-benar lagi sendirian. Yang lainnya lagi pada di depan, lagi ada di depan lagi bagiin apa gitu kan. Sambil bagiin dia sambil prepare di belakang. Langsung lari. Itu dia bilang gini, itu di belakang masih berantakan, gue nggak berani ke belakang gitu. Pas gue lihat bener-bener berantakan, makanannya berserakan, dia tinggalin begitu aja karena dia takut. Akhirnya kita bertiga nemenin dia prepare gitu kan. Terus ini temenin aja gitu prepare, yang lainnya kerja gitu. Nah iya tadi tuh makanya bayangan gue tuh jam 1, mungkin penumpangnya juga dikit, jadi emang ngaruh gitu. Ternyata penumpangnya rame. Cengkareng Sorong itu full terus, nggak pernah dikit. Parah banget. Oke, Kak Ayu, thank you banget udah mau berbagi ceritanya nih sama sahabat lonceng nih di channel Lonceng Misteri. Ya mana masih berantakan ya di depannya. Baru pindahan habisnya. Ya, maaf banget nih masih berantakan kita. Semoga cepat beres ya. Amin. Doain. Ya, Kak Ayu juga sehat-sehat lah. Jaga kesehatan kan. Sama-sama. Padat tuh jadwal. Oke, itu tadi pengalaman horor dari Kak Ayu. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe channel Lonceng Misteri dan like video ini, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jika kalian nih yang ingin jadi narasumber datang langsung seperti Kak Ayu ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung kirim cerita kalian berbentuk VN ya. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Ayu Aresti juga izin pamit. Bye-bye.